Shalom teman-teman kelas 9 dan Aiwan. Sudah 2 tahun kalian belajar online ya, 2 tahun lebih. Dan saat ini adalah ujian yang kalian harus hadapi yang terakhir di SMP Kristen Kalam Kudus Surakarta. Kalian mengalami banyak sekali proses yang begitu luar biasa. Dan kita patut bersyukur pada Tuhan, kita masih ada di dunia ini sampai pada hari ini. Teman-teman sekalian, kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk kehidupan kita selanjutnya. Dan ujian ini diperlukan untuk lompatan dalam jenjang berikutnya. Karena itu persiapkanlah dengan baik. Dan oleh karena itu kita mempersiapkan diri kita juga, hati kita juga untuk ibadah pada hari ini. Karena ibadah ini menunjukkan bahwa kita ingin berserah kepada Tuhan. Kita ingin merendahkan hati dan diri kita supaya berserah hanyalah Tuhan yang boleh membantu kita melewati ujian ini. Dan kiranya apa yang sudah kita lakukan, yang kita berikan itu menjadi suatu persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Teman-teman sekalian, siapkanlah diri kalian, siapkanlah pikiran kalian di depan layar, dan berikanlah pujian yang terbaik, konsentrasi yang terbaik terhadap firman Tuhan, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam, teman-teman kelas 9 dan Aiwan, para orang tua, serta Bapak Ibu Guru yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah-Nya saja kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Kita percaya bahwa kalau kita bisa melalui masa sulit pada masa pandemi ini, itu karena Allah yang selalu setia menyertai kita. Hari ini kita akan mengikuti ibadah persiapan ujian akhir sekolah. Mari kita meminta berkat serta pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama menyanyikan satu pujian, Semusim Berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku
atas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu kepada kami pada hari ini. Kami akan bersama-sama beribadah untuk persiapan ujian sekolah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita di hadapan Tuhan. Mari kita datang ke bait-Nya dengan rasa syukur, karena Tuhan Allah kita adalah Allah yang baik. Mari kita akan nyatakan pujian kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Dari dulu sampai sekarang, kasih-Nya tidak pernah berubah. Kita pujikan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah,
baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Fri Suhandi. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyanyikan satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan kesungguhan hati kita akan menyanyikan pujian ini. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan dan juga para orang tua yang mendampingi. Mari kita bersama-sama kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu sebentar akan kami baca dan akan kami renungkan. Mampukan kami untuk dapat memahaminya, supaya firman-Mu itu sungguh menjadi firman yang mengubahkan kehidupan kami dan mengarahkan hidup kami kepada arah yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau sertai hamba-Mu yang akan menguraikan firman-Mu, mampukan untuk dapat menguraikan firman-Mu dengan jelas. Berbicaralah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama kita membuka dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Filipi pasal 3, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, anak-anak sekalian, siapa yang tidak mengenal pria tampan ini? Namanya Jeremy Lin. Jeremy Lin ini adalah seorang pemain basket NBA keturunan Taiwan. Dia memulai karirnya sebagai pemain basket di Universitas Harvard. Boleh dikatakan bahwa Jeremy Lin adalah seorang pioner bagi Universitas Harvard ini untuk memasuki Liga NBA. Karena sebelumnya Universitas Harvard tidak pernah melahirkan pemain NBA satupun dalam sejarah. Nah, walaupun Lin merupakan bintang basket di Harvard, namun harus diakui dia itu adalah seorang yang berasal dari Asia. Maka Lin pun menghadapi banyak kesulitan ketika ia mau bergabung di klub-klub profesional. Setelah melamar ke sana sini, akhirnya satu klub yang bernama New York Knicks bersedia menerimanya. Itu pun karena para pemain bintang klub itu sedang cedera. Dan akhirnya
4 Februari 2012, Lin menjalani hari pertamanya untuk berlaga di NBA. Tak ada yang menyangka kalau Lin ini bisa melakukan hal yang luar biasa. Yaitu apa? Dia berhasil mencetak 25 poin. Satu angka tertinggi yang pernah diraih oleh seorang pemain NBA di laga pertama yang mereka jalani. Wow, luar biasa. Dan ternyata itu bukan sebuah kebetulan. Karena pada pertandingan berikutnya, Jeremy Lin pun mampu menjadi pengumpul poin besar bagi tim New York Knicks ini. Dan bahkan juga membuat sejumlah rekor di NBA. Maka dalam sekejap, Lin menjadi pemain bintang NBA yang sangat terkenal. Namun saudara sekalian, banyak orang yang hanya tahu hasil akhir dari prestasi Lin ini saja yang begitu fenomenal. Hanya sedikit orang yang tahu bagaimana beratnya proses perjalanan Jeremy Lin menuju sukses tersebut. Saudara harus tahu bahwa sebelumnya Jeremy Lin banyak ditolak oleh berbagai klub NBA dan juga banyak kali dia dicederai secara mental dengan sejumlah kasus rasialis karena dia seorang Asia. Namun yang sangat kita hargai adalah bahwa di dalam proses tersebut Jeremy Lin tidak pernah mengeluh dengan berbagai tekanan yang dialaminya itu. Bahkan dengan tegas dia pernah berkata sebuah perkataan yang indah. Penderitaan menghasilkan karakter. Karakter menghasilkan harapan. Dan harapan tidak pernah mengecewakan kita. Filosofi inilah yang membuat Jeremy Lin tetap teguh hingga meraih mimpinya. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita melihat jika untuk menjadi atlet pertandingan bola basket saja, seseorang bisa begitu tekunnya, begitu teguhnya, dan begitu berpengharapannya. Bukankah seharusnya kita lebih daripada itu? Kenapa? Karena kita ini harus diakui adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Kita telah diangkat dari orang-orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Dan ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita dimasukkan dalam satu pertandingan yang jauh lebih besar lagi, yang jauh lebih megah lagi, yang jauh lebih bergengsi daripada pertandingan NBA. Mengapa? Karena pertandingan kita bukanlah sekedar pertandingan olahraga yang hanya berjuang untuk mendapatkan kemuliaan yang sementara. Melainkan sebuah pertandingan iman yang jauh lebih agung. Yaitu untuk beroleh kemuliaan yang bersifat kekal. Nah, nasihat inilah yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Rasul Paulus berkata demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan untuk hal ini Rasul Paulus berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara, bagian ayat ini sebenarnya memiliki satu kata kunci. Kalau kita perhatikan, yaitu apa? Kata kuncinya adalah mengenal. Rasul Paulus mengatakan yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Saudara, mengenal itu berbeda dengan yang namanya mengetahui. Saya tahu Bapak Presiden Jokowi. Tapi saya tidak mengenal dia. Karena apa? Karena saya cuma tahu. Dan jangan-jangan Pak Jokowi juga kalau ditanya, Pak Jokowi kenal dengan Pak Pendeta Fri Suhandi. Pak Jokowi berkata, siapa ya itu? Karena apa? Karena hanya saya yang tahu tentang dia. Secara knowledge saya tahu bagaimana penampilannya, bagaimana gaya bicaranya, bagaimana juga visinya mungkin ke depan, saya tahu. Tetapi saudara sekalian, saya tidak mengenal. Yang mungkin jauh lebih mengenal Pak Jokowi itu adalah mungkin Pak Gibran. Karena apa? Dia anaknya.
Dia kenal betul Pak Jokowi karena Pak Jokowi itu papanya. Kenapa dia bisa kenal? Karena mengenal itu artinya dia memiliki hubungan dan pergaulan yang erat di dalam perjalanan kehidupan yang dilalui bersama-sama. Itu artinya mengenal. Nah, Rasul Paulus punya satu kerinduan, yaitu apa? Bahwa ia bisa mengenal Kristus. Dari mana dia bisa mengenal Kristus? Baik itu kuasa kebangkitannya maupun persekutuan dalam penderitaannya. Yaitu ketika dia berjalan bersama-sama dengan Kristus di dalam setiap momen-momen kehidupan yang harus ia lalui. Di mana ketika dia berjalan bersama Kristus dalam momen kehidupan ini, dia belajar kepada Kristus ini supaya semakin hari dia menjadi semakin serupa dengan Kristus. Baik dalam cara berpikirnya, baik dalam cara merasanya, baik dalam tutur katanya, baik dalam cara bertindaknya. Inilah yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Dan luar biasanya anak-anakku, pernyataan Rasul Paulus yang dia katakan, aku ingin mengenal Kristus. Itu ditulis bukan saat baru-baru dia bertobat. Tidak. Tetapi ditulis kira-kira 27 tahun sejak pertobatannya. Jadi saudara sekalian bayangkan 27 tahun sejak dia mengenal Kristus. Dia terus belajar. Banyak momen-momen kehidupan yang ia lalui bersama dengan Kristus. Dan bahkan sesudah 27 tahun pun berpengalaman dengan Kristus. Dia tetap masih berkata, aku belum sempurna. Aku terus berusaha untuk bisa menangkapnya. Supaya aku pada satu waktu dimuliakan, dibangkitkan dari orang mati. Dan kemudian menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Dalam setiap momen itu aku belajar untuk mengenal dia. Berpengalaman dengan dia. Baik di dalam suka maupun di dalam duka. Jadi simpelnya saudara sekalian kita bisa melihat bahwa orang Kristen sejati adalah orang yang selalu meresponi semua momen pertandingan hidupnya sebagai sebuah proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan disitulah dalam momen-momen kehidupan itu orang Kristen sejati berpengalaman untuk mengenal Kristus Juru Selamatnya. Nah, bagaimana caranya untuk kita semakin hari di dalam momen-momen kehidupan kita ini kita semakin mengenal Kristus supaya kita makin serupa dengan dia? Rasul Paulus mengatakan dua prinsip penting. Yaitu yang pertama, Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Apa yang ada di belakang Rasul Paulus yang ingin dilupakannya? Yaitu dengan jelas kalau saudara memperhatikan, yang ingin dilupakan oleh Rasul Paulus adalah fokus hidup yang salah. Yaitu apa? Yaitu satu fokus hidup untuk membangun keberhasilan hidup berdasarkan prestasi diri dan tuntutan masyarakat Yahudi pada zaman Rasul Paulus. Wow, saudara sekalian, dahulu Rasul Paulus begitu bangganya dengan segala prestasi diri yang ada di dalam dirinya. Maka dikatakan kalau engkau mau membandingkan soal kebenaran yang engkau ajarkan, hai guru-guru palsu, soal prestasi diri aku lebih lagi dari kamu. Makanya Rasul Paulus katakan prestasi diriku kalau boleh dikatakan pertama aku ini orang Ibrani asli. Tidak ada darah campuran pun. Aku asli keturunan dari Bapak Abraham itu. Sebagai orang yang taat kepada Taurat, aku berjuang dengan sangat sempurna. Bahkan aku ini menjadi ahli Taurat, bukan hanya mempelajarinya, tetapi juga mempraktekkannya dengan sangat-sangat sempurna. Bukan hanya itu, secara kewarganegaraan aku ini warga negara Roma, punya prestis tersendiri. Bukan hanya itu, aku juga orang berpendidikan. Aku ini dididik oleh seorang guru besar yang bernama Gamaliel. Wow, prestasi Rasul Paulus begitu luar biasa. Dahulu ia sangat bangga dengan hal ini. Bahkan bukan hanya itu, dia juga dulu sangat bangga dengan prestasi rohani menurut ukuran orang Yahudi yang pada saat itu sangat membenci Kristus. Yaitu apa? Di dalam masa mudanya dia bisa memperoleh satu surat kuasa dan dengan penuh bersemangat ia menangkap dan membunuh orang-orang Kristen yang dianggap sebagai orang-orang yang menyesatkan di dalam kalangan orang Yahudi pada masa itu. Namun anak-anakku sekalian,
Ketika Rasul Paulus itu sudah bertemu dengan kasih karunia Kristus yang telah ia terima, Rasul Paulus mengatakan semua itu sekarang kuanggap sampah. Rasul Paulus paham bahwa hidup dalam penebusan Kristus sesungguhnya bukanlah berfokus kepada keberhasilan hidup menurut pandangan manusia, melainkan berfokus kepada keberkenanan hidup di dalam pandangan Tuhan. Tuhan memang tidak membenci keberhasilan seseorang. Tapi saya mau katakan, Tuhan jauh lebih mencintai orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapannya. Maka itu keberhasilan hidup menurut ukuran manusia menjadi terlalu hina jika dibandingkan dengan keberkenanan hidup dalam penilaian Tuhan. Oh, memiliki keberhasilan hidup yang tidak diperkenan Tuhan, itu adalah seperti membawa sampah di dalam sepanjang kehidupan. Makanya itu Rasul Paulus mengatakan, aku ingin lupakan apa yang di belakangku, yang dulu aku kejar menurut standar manusiawi. Dan kemudian selanjutnya apa? Yang kedua, Rasul Paulus katakan, sekarang aku mengarahkan diri pada panggilan surgawi. Fokus dari Rasul Paulus ke depan bukan lagi tentang prestasi diri, bukan lagi tentang prestasi rohani sesuai dengan tuntutan orang-orang Yahudi, melainkan menyenangkan hati Allah yang telah memberi panggilan mulia yang unik bagi dirinya. Itu yang Rasul Paulus pegang untuk ke depan. Dia katakan, aku belum sempurna, aku terus berjuang untuk menangkap hal itu. Maka itu di dalam kehidupannya Rasul Paulus memiliki sebuah prinsip. Apa yang disenangi Allah menjadi sesuatu yang harus dikejar dalam hidup, sekalipun terasa menyakitkan. Dan apa yang menyakitkan Allah menjadi sesuatu yang harus ditinggalkan, sekalipun terasa menyenangkan. Singkatnya, hidup ini adalah tentang Tuhan, yaitu hidup bagi Tuhan dan kesenangannya yang merupakan fokus utama dalam menjalani setiap musim kehidupan. Nah, anak-anakku sekalian, Pak Fri juga tahu, kita ini bukan rasul, tapi siswa-siswi Kristen. Tentu saja saat ini tugas utama kita sebagai siswa-siswi Kristen berbeda dengan tugas Rasul Paulus yang dipanggil Tuhan secara unik untuk menjadi penginjil dan pengajar jemaat. Tugas utama kita sekarang ini adalah berproses dengan tekun dan bertanggung jawab di dalam studi kita dan ujian-ujian yang harus kita lewati. Dan ketika kita melewati momen kehidupan seperti itu, hal utama di sini bukan soal perjuangan mengejar prestasi tertinggi. Kalau bisa dapat ya syukur, begitu saudara. Tetapi hal yang utama adalah tentang menyenangkan hati Tuhan yang telah menebus kita dan menempatkan kita sebagai siswa-siswi Kristen. Dan kesenangan Tuhan itu ditentukan oleh level keseriusan dan ketekunan kita dalam melakukan yang terbaik sesuai dengan tanggung jawab kita sebagai siswa-siswi Kristen. Ini musim kehidupanmu, hai anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Dan untuk momen kehidupan ini, Tuhan ingin supaya engkau mengenal Dia. Bertindak, berespon seperti dirinya untuk momen kehidupan itu. Yaitu apa? Selalu bertanggung jawab untuk menyenangkan hati Bapa di surga dalam setiap kepercayaan yang Bapa berikan untuk momen-momen kehidupan kita. Maka itu berjuanglah sungguh-sungguh. Di hari esok Pak Fri mau katakan, engkau pasti memasuki musim kehidupan yang menuntut tanggung jawab yang lebih besar lagi. Seperti mungkin papa dan mamamu harus menjadi seseorang yang bisa mendidik anak kalau Tuhan mengaruniakan anak ketika engkau sudah berkeluarga. Harus bekerja memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Atau seandainya Tuhan memanggil engkau, memberkati engkau ke depan, engkau menjadi seorang pengusaha. Engkau dipanggil menjadi pengusaha yang harus memberkati hidup para karyawanmu. Atau juga satu waktu kalau engkau menjadi pendeta, engkau juga seperti Pak Fri harus belajar mengembalakan dan mendidik umat Tuhan supaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Oh, itu tanggung jawab yang lebih besar di depan.
Tetapi anak-anakku sekalian, Pafri mau katakan, jika hari ini engkau tidak dapat dipercaya dalam perkara-perkara kecil, apakah mungkin engkau akan dapat dipercaya dalam perkara-perkara besar yang Tuhan telah sediakan bagimu? Firman Tuhan berkata, barang siapa yang setia dalam perkara kecil, dia juga orang yang memiliki kemampuan untuk setia dalam perkara besar. Kalau engkau menjadi orang yang tidak bisa dipercaya dalam perkara kecil, tidaklah mungkin engkau bisa dipercaya untuk perkara-perkara besar yang Tuhan telah sediakan di hari-hari esok. Maka itu saat ini, ketika engkau menjadi seorang murid di dalam musim kehidupanmu, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Khususnya ketika menghadapi ujian ini. Oh, panggilan Tuhan memang bisa dapat berbeda di tiap musim kehidupan kita. Tetapi prinsip hidupnya sebagai murid Kristus tetaplah sama seperti yang tadi Rasul Paulus sampaikan. Yaitu yang pertama, prinsip murid Kristus adalah bahwa kita harus meresponi semua momen pertandingan hidup kita ini sebagai proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang dimana dalam segala sesuatu yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Bapa di sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus selalu berjuang untuk mengejar hidup yang berkenan di hati Kristus. Melampaui hidup yang berhasil menurut ukuran manusia. Dengan demikian, pengorbanan yang Kristus lakukan bagi penebusan dosa kita tidak menjadi sia-sia dalam hidup kita. Jika kita menghargai hal itu, maka mari dalam momen kehidupan kita yang Tuhan percayakan hari ini, jadilah versi yang terbaik dari dirimu. Yang unik, yang Tuhan percayakan dalam segala kapasitas yang berbeda dengan orang lain, dan pergunakanlah itu bagi kemuliaan namanya. Saudara, saya teringat ketika saya membaca satu cerita. Cerita itu berbicara tentang seorang anak wanita yang bernama Nuri. Anak ini usia kira-kira 18 tahunan. Saat itu terlihat sedang memegang selembar kertas. Dia memandang kertas itu, air matanya berlinang, tapi mulutnya tersenyum. Satu perasaan yang kelihatannya sulit untuk diungkapkan. Siapa Nuri ini? Saudara, Nuri bukanlah anak kandung dari seorang ayah yang membesarkannya, dan juga bukanlah adik kandung dari seorang koko dan seorang cici yang saat ini ia miliki. Nuri ini dahulunya adalah seorang anak jalanan yang ketika ia masih kecil, ia seringkali diperalat oleh orang-orang dewasa untuk mengemis. Dan dia sendiri tidak tahu siapa papa dan mamanya. Hingga satu kali ketika dia mengemis tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan oleh orang yang mengelolanya, dia dipukuli. Di pinggir jalan dia dipukuli. Nah, ketika dia sedang dipukuli, seorang bapak itu lewat dan kemudian melerai tindak kekerasan itu. Yang awalnya si bapak ini mengira yang memukuli itu adalah papa mamanya Nuri. Maka terjadilah pertengkaran antara si bapak ini dengan sepasang suami istri yang dia kira papa mama dari anak itu. Ternyata ketika pertengkaran makin hebat, dua orang itu meninggalkan anak itu. Anak ini dibawa ke kantor polisi, ditanya siapa namanya, Nuri namanya. Ditanya kamu dari mana, tidak tahu. Siapa papa mamamu, tidak tahu. Itu yang terjadi. Maka si bapak ini kemudian timbul belas kasihan. Dan dia berpikir dan memutuskan mengambil anak ini untuk menjadi anak angkatnya. Diproseslah dari sejak kepolisian sampai surat-surat berikutnya itu diproses. Dan kemudian secara resmi Nuri diangkat menjadi anak angkat oleh si bapak yang telah menolongnya itu. Dia diberikan tempat tinggal yang baik, dia diberikan kamar yang baik, sekolah yang baik. Sekarang dia punya keluarga, punya seorang ayah yang melindungi dia dan memenuhi kebutuhannya dan juga menyayanginya. Dia punya seorang koko, punya seorang cici
Genaplah dia punya keluarga saat ini. Kalau dulu dia hanya seorang anak jalanan. Dia disekolahkan di sekolah yang baik. Dia berjuang dengan sangat baik karena dia tahu itu semua anugerah yang besar buat dirinya dan dia sayang kepada papanya. Dia sayang juga kepada kokonya, dia sayang juga kepada cicinya. Hari berlalu. Ketika Nuri mulai naik ke SMP, karena si papa ini melihat Nuri itu belajarnya giat, dimasukkan kepada SMP yang baik. Tentu saja SMP yang baik punya tuntutan yang lebih tinggi. Belajarlah Nuri setengah mati. Dan ketika dia mulai naik di kelas 3 SMP, berkali-kali di malam hari Nuri itu menangis seorang diri. Dia menangis terus. 1 kali, 2 kali dia menangis. Tapi karena dia malam itu sering menangis, sang ayah itu sering kali mendengar isak tangisnya di dalam kamar. Hingga 1 kali, karena sang ayah sudah mendengar isak tangis itu beberapa kali. Ketika Nuri sedang menangis, diketoknya pintu kamar itu. Nuri membuka dengan air mata bercucuran. Sang ayah dengan lemah lembut berkata, "Nuri, ada apa? Kenapa kamu menangis?" Dengan sesengukan, Nuri berkata, "Papa, Nuri takut." "Loh Nuri, apa yang kamu takutkan?" kata sang ayah ini. Nuri kemudian berkata, "Papa, Nuri takut. Nuri takut kalau papa tidak mau lagi jadi papa Nuri. Dan Nuri harus kembali ke jalanan seperti dahulu." Sang ayah berkata dengan lembut, "Nuri, mengapa kamu berpikir demikian?" "Iya papa, karena Nuri sekalipun sudah berjuang mati-matian di SMP ini hingga di kelas 3 ini, Nuri tidak bisa seperti Koko dan Cici yang kalau ambil rapot menyenangkan hati papa karena rankingnya kalau tidak 1-2, prestasinya luar biasa. Nuri sudah berjuang sungguh-sungguh tapi selalu ada di urutan kalau tidak 98. Nuri takut papa tidak mau jadi papa Nuri lagi. Ketika mendengar itu, sang ayah itu kemudian memegang pundak Nuri dan kemudian berkata demikian, "Nuri, papa mengangkatmu menjadi anak papa untuk selamanya karena papa sayang kepada kamu. Bukan karena prestasimu. Kamu tidak harus menjadi seperti Koko dan cicimu untuk tetap jadi anak papa. Jika kamu sudah berusaha menjadi versi yang terbaik dari dirimu, cukuplah bagi papa untuk bahagia memiliki anak seperti kamu." Itulah kata-kata papa yang selalu diingat Nuri hingga hari itu. Saat ia menggenggam selembar kertas yang ia ingin berikan kepada sang ayah yang ia cintai. Karena selembar kertas itu adalah sebuah surat yang menyatakan bahwa ia diterima masuk di Universitas Indonesia dalam satu program beasiswa bagi murid-murid berprestasi. Betapa senangnya hati sang ayah ketika ia memiliki anak yang demikian. Begitu juga Bapa kita yang di sorga. Kalau dia melihat kita sudah menjadi orang yang berjuang, menjadi versi yang terbaik bagi diri kita, bagi kemuliaannya, dia juga akan berkata, itu cukup untuk membuat hati Bapa di sorga berbahagia. Maka itu hari ini, hai anak-anakku, sebagai siswa-siswa Kristen, senangkan hati Tuhan itu sekarang di dalam posisimu sebagai siswa-siswi Kristen. Tuhan jauh lebih tertarik dengan ketekunan yang kita lakukan untuk menyenangkan hatinya, melampaui segala prestasi yang dapat kita raih. Karena itu berjuanglah sebaik yang engkau bisa di dalam ujian ini, di dalam momen ini. Tuhan sama seperti papa dan mamamu yang mau dibahagiakan olehmu itu sekarang, bukan nanti. Karena hari esok belum tentu memiliki kesempatan yang masih tersedia bagi engkau
dan juga orang tuamu, dan juga untuk memuliakan Tuhan. Karena itu berjuanglah, jadilah versi yang terbaik dirimu. Dan bagi kita sebagai orang tua Kristen, mari kita hargai juga anak-anak kita dengan kasih sebagai orang tua Kristen yang sejati. Anak-anak kita ini punya panggilan kehidupan yang unik dari Tuhan. Sehingga tidak heran jika setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Karena itu sebagai orang tua, marilah. Janganlah kita memperbandingkan dan mempertandingkan anak-anak kita dengan siapapun. Izinkan saya menggambarkan dengan sebuah perumpamaan. Jikalau Tuhan menitipkan anak dengan potensi kelinci, biarlah kita sebagai orang tua menolong dan membimbing dia untuk mampu berlari dengan cepat. Jikalau Tuhan menitipkan anak kepada kita dengan potensi burung, biarlah kita sebagai orang tua menolong dan membimbing dia untuk mampu terbang dengan baik. Jikalau Tuhan menitipkan seorang anak dengan potensi ikan kepada kita, biarlah kita menolong dan membimbing dia untuk mampu berenang dengan baik. Melalui apa? Melalui doa kita, melalui nasihat kita, melalui teladan hidup kita yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat kita yang hidup. Mari kita tundukkan kepala. Sebagai orang-orang yang telah ditebus Kristus, saya undang hai engkau anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya berikan waktu berdoa. Mohon kepada Tuhan supaya engkau dapat menjadi versi yang terbaik dari dirimu di dalam momen kehidupanmu saat ini yang sebentar lagi akan menghadapi ujian. Mari anak-anakku sekalian berdoa di hadapan Tuhan. Sampaikan isi hatimu di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu untuk itu, tunduk kepala dan berdoa. Mari para orang tua, taruh tanganmu di pundak anakmu atau di kepala anakmu. Doakan anak-anakmu supaya dalam momen kehidupan ini sebagai siswa-siswi yang akan menghadapi ujian, mereka boleh menyenangkan hati Bapa di sorga, hati Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus di atas kayu salib bagi mereka. Doakan, karena doa dari seorang tua adalah doa yang tulus murni dan Tuhan sangat mendengar doa orang tua bagi anak-anaknya. Doakan anak-anak. Saya beri waktu untuk kita mendoakan anak-anak kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dengarlah doa yang disampaikan oleh anak-anak kami ini. Komitmen yang mereka nyatakan dalam doa mereka. Berikan kekuatan kepada mereka untuk memikul tanggung jawab di dalam ujian ini. Supaya mereka sungguh-sungguh dapat berjuang di dalam versi yang terbaik dalam diri mereka. Yang akan mereka munculkan sebagai bukti tanggung jawab mereka sebagai siswa-siswi Kristen. Tolong mereka, mampukan mereka, berikan kesehatan, kekuatan ketika mereka menghadapi ujian ini. Berikan ketekunan di dalam belajar, berikan satu mental pejuang yang sungguh-sungguh untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam studi mereka. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua yang telah mendoakan anak-anak mereka, berkati setiap orang tua ini. Biarlah mereka boleh menjadi pembina-pembina dan pembimbing-pembimbing rohani yang baik bagi anak-anak mereka. Dan Engkau dengarkan segala doa yang telah mereka sampaikan bagi anak-anak mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terpuji nama-Mu. Berikan kekuatan kepada kami semua untuk menjadi pelaku firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita, namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian satu-satunya yang kuandalkan bagian refnya saja. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari Bapak Ibu Guru dan teman-teman kita berdoa. Kami ucapkan syukur Bapa atas segala kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dan melewati hari-hari di sekolah ini dengan sukacita selama 3 tahun ini. Semua karena kasih-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mengikuti ujian sekolah. Mampukan kami Tuhan, supaya kami dapat mengikuti ujian dengan baik. Berkati sarana dan juga prasarana yang akan kami gunakan. Berkati guru karyawan yang menyiapkan untuk ujian sekolah kami, mulai dari soal dan alat-alat yang lainnya yang akan kami pergunakan saat ujian sekolah. Berkati semuanya supaya semua dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kami dapat mengerjakan ujian dan nama-Mu dapat dimuliakan. Demikianlah doa dan seruan kami sampaikan kepada-Mu Bapa, karena kami percaya dan yakin Engkau akan mendengar setiap doa kami dan menjawabnya tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak semuanya, mari kita berdoa. Bapa kekal, Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa yang sudah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk pemeliharaanmu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, terlebih ya Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini ada di kelas 9 dan di I1. Sebentar lagi ya Tuhan, mereka akan menghadapi ujian. Tentu saja Tuhan, bagi mereka dan bagi kami sebagai orang tua, kami sungguh memiliki pengharapan yang besar, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Inilah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sungguh merendahkan diri di hadapan-Mu. Kiranya Engkau di dalam kasih karunia-Mu, satu demi satu anak-anak-Mu ini Engkau tolong ya Tuhan. Kesehatan mereka biarlah Engkau berkati. Di dalam masa-masa persiapan mereka, baik itu ketika mereka di sekolah maupun ketika mereka di rumah, Engkau memberkati ya Tuhan. Agar mereka diberi kesehatan yang baik untuk mempersiapkan diri. Demikian juga Tuhan, secara mental mereka sungguh dimotivasi dengan baik, punya satu kemauan yang baik untuk bisa menuntut diri, mau mempersiapkan diri dengan baik, mau belajar dengan baik. Sehingga ya Tuhan, apa yang menjadi tanggung jawab mereka, baik itu secara pribadi di hadapan orang tua, terlebih di hadapan Tuhan yang begitu mengasihi, mereka mau belajar dengan serius. Tuhan, demikian juga kami mau berdoa, biarlah ketika mereka menghadapi ujian tersebut, Engkau yang memberkati ya Tuhan. 1 minggu mereka akan menghadapi ujian yang ada. Tuhan yang menuntun mereka hari demi hari. Engkau yang memberkati juga kesehatan mereka. Dan dengan kekuatan yang daripada Tuhan, mereka bisa kemudian menghadapinya dan menyelesaikannya dengan baik. Tak lupa ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang tua dengan pengharapan yang besar yang mereka naikkan kepadamu. Engkau yang menolong mereka. Mereka juga sungguh menyadari tanggung jawab yang ada, mendampingi, memotivasi,
dan secara sungguh serius mendoakan anak-anak mereka. Tuhan kiranya menolong setiap orang tua mengambil peran yang baik, yang tepat, yang benar, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Dan di dalam kehendak-Mu, setiap orang tua sungguh menjadi berkat bagi setiap anak-anak mereka. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa hamba-Mu berdoa untuk setiap guru-guru. Engkau yang memberkati mereka. Sebagai guru tentu saja mereka juga punya harapan yang besar dari setiap anak-anak yang mereka didik. Engkau berkati jerih lelah mereka Tuhan. Engkau berkati setiap upaya mereka. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya ketika waktu ini tiba, Engkau sudah mempersiapkan segala yang kemudian kami butuhkan. Dan Engkau akan menolong dan tolong kami supaya kami taat di dalam menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati ya Tuhan SMP Kristen Kalam Kudus Surakarta ini, di dalam anak-anak khususnya kelas 12 dan Aiwan yang akan menghadapi ujian ini. Semua kembali hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami bersehati ya Tuhan, mendoakan kesehatan setiap kami, baik Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak yang akan melaksanakan ujian sekolah secara onsite. Kiranya Tuhan berikan setiap kami kesehatan, sehingga ujian sekolah dapat berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesiapan mental anak-anak yang mungkin di situasi yang tidak mudah saat ini. Kiranya Tuhan sendiri, Roh Kudus-Mu sendiri yang berikan mereka roh keberanian, sehingga mereka dimampukan untuk dapat melaksanakan ujian sekolah ini dengan mental yang siap. Kami serahkan ya Tuhan, ujian sekolah ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kiranya apapun yang kami lakukan, ini semua menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Saya hantarkan. Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat yang Kau karuniakan kepada kami. Kami memohon agar selama pelaksanaan ujian sekolah, situasi kota dan lingkup negara kami Indonesia yang kondusif, aman, tertib, dan sehat, sehingga pelaksanaan ujian sekolah dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau juga yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk berkumpul dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka kami ingin memohon supaya Engkau menjaga bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan, bantulah bangsa ini agar Engkau jauhkan dari segala macam bencana, malapetaka, hingga perpecahan antar suku dan agama. Persatukanlah kami ya Tuhan, karena sejatinya kami merupakan suatu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Ajari kami untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Satukanlah kami dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan Yesus, Engkau memberkati para pemimpin kami, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri, sampai ke tingkat RT RW. Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga jalannya pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, kami serahkan segala doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Pak Fri Suhandi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya boleh menjadi kekuatan pada kita semua, teman-teman kalian yang akan menghadapi ujian besok Senin. Teman-teman, perhatikanlah pengumuman lewat WA. Jangan terbalik pelajaran, mempersiapkan pelajarannya. Dan kiranya apa yang kita sudah persiapkan bisa menjadi sesuatu yang baik untuk kita semua. Selamat belajar, selamat mempersiapkan ujian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan.
dimanapun engkau berada, terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.